Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Rektor UIN Wali Songo Semarang, Bapak Profesor Dr. Haji Imam Taufik MAG. Yang terhormat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr. Ilyas Supena MAG. Yang terhormat Ketua Jurusan Manajemen Dakwah, Ibu Dr. Randa Haja Siti Suprihatining Tias MPD. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Jurusan Manajemen Dakwah, Bapak Dedi Susanto SOSI MSI. Yang terhormat dosen pembimbing lapangan, Ibu Usfiatul Marfuah SOSI MSI. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan untuk menjalankan aktivitas seperti biasanya. Kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan tetes-tetes syafaatnya besok di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Tetap patuhi protokol kesehatan dan selalu memakai masker jika ingin keluar rumah. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Dewi Aisyah dari Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Komunikasi UIN Wali Songo Semarang, berasal dari Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit banyak tentang Fastabiqul Khairat. Apa sih Fastabiqul Khairat itu, teman-teman? Tentu tidak asing lagi ya di telinga kita. Ya, Fastabiqul Khairat adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebuah pesan singkat akan tetapi Masya Allah, maknanya sangat mendalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua yang tentunya harus kita syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, kita meyakini dalam hati bahwa nikmat-nikmat tersebut datangnya dari Allah semata, yang merupakan karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Yang kedua, mengucapkan rasa syukur kepadanya melalui lisan-lisan kita dengan cara memujinya. Dan yang ketiga, mempergunakannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Teman-teman yang dirahmati Allah, di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah harta dan sehatnya anggota badan, seperti lisan, tangan, kaki, dan semuanya. Semua nikmat itu harus kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Dengan cara apa, teman-teman? Ya, menginfakkan harta yang kita miliki di jalan kebenaran. Membiasakan lisan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang sahih. Mengucapkan ucapan yang baik, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan lain sebagainya. Teman-teman, berlomba-lomba dalam menggapai dunia bukan hal yang asing lagi di tengah kita. Contohnya saja, untuk masuk perguruan tinggi terkemuka, kita dapat menyaksikan sendiri bagaimana setiap orang ingin mendapatkan yang terdepan. Dalam kehidupan sehari-hari, ibu-ibu nih misalnya, berlomba-lomba dalam pembelian di Shopee. Apalagi banyak promo, gratis ongkir, dan lain sebagainya. Bagaimanapun juga, bisa kita saksikan banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan penghidupan yang bahagia. Namun, amat jarang kita perhatikan orang-orang yang berlomba dalam hal akhirat. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sedikit orang yang mendapatkan rahmat Allah yang mungkin sadar akan hal ini.
sadar akan akhirat itu lebih penting daripada duniawi. Cobalah saja perhatikan bagaimana orang-orang lebih senang menghafalkan berbagai tembangan, nyanyian daripada menghafalkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullaha jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saudaraku yang seiman, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk melakukan kebaikan dan kemudian berlombalah serta berupayalah untuk saling menyusul dalam kebaikan. Dan merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim supaya tegak dan teguh dalam melakukan kebaikan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh umat Islam, pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan seluruh manusia di hari kiamat kelak. Pada hari itulah semua amalan yang telah kita kerjakan akan dihisap. Saat itu akan diketahui dengan jelas siapakah yang paling banyak mengumpulkan amal kebaikannya. Sebagaimana yang kita ketahui di kalangan orang bahwa iman itu ada 3 golongan. Yang pertama, golongan orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang muktasidun, golongan orang-orang yang sedang. Dan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang zolimuli nafsi. Apa itu zolimuli nafsi? Menganiaya dirinya sendiri. Beruntunglah bagi orang-orang yang masuk ke dalam golongan yang pertama. Apa itu? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan semoga kita semua bisa masuk ke dalam golongan yang pertama tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Teman-teman yang dirahmati Allah, apakah melakukan kebaikan itu hanya dengan menginfakkan harta benda kita saja? Lalu, bagaimana jika kita tidak memiliki apapun untuk kita infakkan? Contohnya seperti ini. Bila ingin meraih kesuksesan dalam belajar, kita bisa berkata bahwa orang lain makan nasi, saya pun makan nasi. Orang lain bisa pintar dengan menghafalkan pelajaran atau mata kuliah dengan 2 kali belajar bolak-balik. Maka apa yang harus saya lakukan? Saya harus belajar 3 kali bolak-balik supaya mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Nah, semangat seperti inilah teman-teman yang merupakan semangat yang positif dan sesuai dengan semangat fastabiqul khairat. Kemudian, untuk membangun masyarakat yang rukun dan damai, kita sebagai seorang muslim pun harus menjadi teladan di masyarakat, yaitu dengan melakukan kebajikan. Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan salah satu kebajikan tersebut yaitu memberikan maaf atas kesalahan orang lain dengan penuh keikhlasan. Hal ini juga bisa menjadi peluang kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Wahai kaum muslimin muslimat rahimakumullah,
Sungguh banyak sekali contoh-contoh berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau saya sebutkan satu persatu, sampai besok pun tidak akan selesai. Berbuat baik atau berlomba dalam kebaikan tidak hanya dilakukan di lingkungan kampus, di rumah, atau di masjid saja, tetapi di lingkungan RT, RW, kelurahan, mal, pasar, ataupun tempat kerja. Di semua tempat tersebut, semangat berlomba dalam kebaikan itu harus selalu kita junjung tinggi. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mengapa kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan? Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menyiapkan sebanyak mungkin bekal untuk menjalani kehidupan di akhirat yang teramat panjang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita berlomba dalam kebaikan adalah untuk memastikan bahwa kehidupan kita di dunia maupun nantinya di akhirat akan terjamin. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan amal-amal yang berpahala besar yang dapat kita manfaatkan untuk mendulang sebanyak mungkin bekal yang kita akan dapatkan. Ketika kita menyia-nyiakan pahala tersebut, sama saja dengan mengabaikan urusan akhirat yang teramat penting. Padahal di akhirat nanti tidak akan ada penolong dan harta yang paling berharga sekalipun selain amal soleh yang kita lakukan. Paling tidak ada 2 kriteria tentang kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ikhlas dalam beramal. Melakukan suatu amal dengan niat semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau tidak ria, dalam artian mengharapkan pujian selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melakukan kebaikan itu secara benar. Hal ini karena meskipun niat seseorang itu sudah baik, bila dalam melakukan amal dengan cara yang tidak baik, maka hal itu tetap tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini termasuk bagian dari mencari selain Islam sebagai agama hidupnya yang jelas-jelas akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang senantiasa dirindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perlu kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai riwayat telah menarik perhatian kita untuk melakukan beragam kebaikan, yakni supaya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lakukanlah kebaikan dengan rasa ikhlas hanya karena Allah semata. Dan barang siapa di dunianya lebih dahulu dalam kebaikan, maka di akhirat pun akan menjadi orang yang lebih dahulu masuk surga. Dan orang-orang yang lebih dahulu dalam amal ketaatan akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi nantinya. Pada ringkasnya, bahwa dalam amal, ketaatan, kebaikan, dan ibadah harus berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat memotivasi diri kita, serta membukakan jalan bagi kita semua untuk senantiasa mengingat Allah dan mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada guci yang pecah, pecahnya itu jadi hiasan. Kalau ada kata yang salah, salahnya mohon dimaafkan. Saya Dewi Aisyah pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.